Shalom, kasih Kristus. Selamat tahun baru 2023. Doa dan harapan saya di tahun ini, kita semua dapat mengalami terobosan di setiap sendi kehidupan. Agar kita dapat mengalaminya, mulailah kita membangun kehidupan rohani dengan mengenal tujuan Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita semakin mengenal Tuhan dan semakin bijak dalam memberi keputusan. Kita berdoa, Bapa, di tahun yang baru ini kami mengawali iman percaya kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan hari ini dapat membawa iman kami semakin mantap, bahkan mampu membawa kami mengambil satu keputusan-keputusan yang baik, karena keputusan-keputusan tersebut seperti apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, pimpin kami agar kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah yang baik, yang manis dan menyukakan Engkau. Itu merupakan satu terobosan baru dalam keimanan kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema waktunyakah memberi keputusan. Roma 11 ayat 33, demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Dalam berkomunikasi, untuk dapat memahami dan menyampaikan informasi yang baik dan benar, terletak bagaimana kita memperoleh atau mendengar berita. Mendengar merupakan hal penting karena berkaitan erat dengan makna. Apakah informasi yang kita dengar membawa dampak yang positif atau dampak yang sebaliknya? Kita harus dapat memilah-milah informasi mana yang dapat menjadi sumber yang paling sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang. Kita juga harus dapat menentukan dan memilih mana yang mau kita dengar, mana yang mau kita buang. Bila kekasih Kristus menjalani kehidupan dengan memiliki sikap seperti ini, kita sudah termasuk golongan yang menjalankan hidup dengan bijak. Orang yang bijak tidak mudah untuk mengucapkan kata-kata dan tidak responsif. Maksudnya tidak mudah bereaksi saat terjadi sesuatu di sekitarnya. Sebagaimana tema renungan hari ini yang berkaitan dengan memberi keputusan, memang Tuhan adalah pribadi yang selalu tepat dalam memberi keputusan karena Ia penuh hikmat dan pengetahuan. Berbicara keputusan selalu berkaitan dengan apa yang Ia dengar dan katakan. Ada suatu kisah di suatu kampung, ada seorang tua yang hidupnya miskin tetapi memiliki seekor kuda jantan putih yang gagah dan kuat. Untuk dapat membantu keadaan orang tersebut, orang-orang di kampungnya berusaha untuk menjualkan kudanya pada orang lain dengan menawarkan harga yang tinggi. Tetapi orang tua tersebut mengatakan, kuda ini bukanlah kuda, ia seperti seorang sahabat. Bagaimana mungkin saya menjual sahabat saya? Orang-orang kampung tersebut mengatakan, bodoh sekali ini orang tua. Suatu pagi orang tua tersebut melihat kandang kudanya dan ia tidak melihat kuda putihnya berada di kandangnya. Mendengar hal tersebut, semua orang kampung datang dan mengejeknya serta mengatakan, kami kan sudah mengatakan bagaimana kalau ada orang yang mencuri kudanya, maka kamu akan mengalami hidup yang malang. Karena mana mungkin kamu dapat menjaga dan melindungi kuda yang begitu berharga. Dan sekarang kamu menderita sebab sudah tidak ada sesuatu berharga yang dimiliki. Orang tua tersebut menjawab mereka sambil memotong kayu bakar. Jangan terlalu cepat menilai dan menyatakan keputusan, belum tentu aku hidup malang dan menderita. Katakan saja kuda itu tidak ada di dalam kandangnya. Kata orang-orang kampung tersebut, kami juga tahu bahwa kuda itu tidak ada di kandang dan janganlah menganggap kami bodoh sebab kuda tersebut sudah belasan hari tidak ada dan belum kembali. Selang beberapa hari dari apa yang disampaikan penduduk kampung kepada orang tua, mereka kembali berkumpul di sekeliling rumah orang tua tukang pemotong kayu bakar tersebut dan berkata, orang tua, kamu benar. Apa yang kami anggap kamu akan menerima kemalangan dan penderitaan ternyata mendatangkan berkat yang melimpah, di mana kuda tersebut balik dengan selusin kuda lainnya. Kata orang tua tersebut kepada orang di kampungnya, makanya janganlah mudah untuk menilai dan mengatakan sesuatu yang belum jelas.
kalian lekas sekali mengatakan bahwa itu adalah berkat. Katakan saja bahwa kuda tersebut sudah kembali bersama selusin kuda lainnya. Dalam hidup kita tidak ada yang tahu secara sempurna, dan saya sudah puas dengan apa yang saya tahu, dan saya pun tidak merasa terganggu dengan apa yang saya tidak ketahui. Di antara orang-orang kampung berkata, barangkali orang tua itu benar. Mereka berkata satu kepada yang lain. Mereka tidak banyak berkata-kata karena apa yang mereka pikirkan itu kemalangan dan penderitaan ternyata mendatangkan berkat. Di mana 12 ekor kuda liar pulang bersama 1 ekor kuda miliknya. Dengan kerja sedikit saja, binatang-binatang itu dapat dijinakan dan dilatih, kemudian dijual untuk mendapatkan banyak uang. Dari kisah ini, apapun yang sedang menimpa diri kita, hendaklah kita jangan terlalu cepat untuk menilai, apalagi memberi keputusan. Hidup yang kita jalani tidak cukup bijaksana untuk mengetahui banyak hal. Hanya Tuhan saja yang Maha Tahu, dan kita hanya tahu sepotong dari seluruh peristiwa yang terjadi. Janganlah kita untuk terlalu cepat memberi keputusan. Kita harus menyimpan dulu penilaian dari setiap peristiwa atau badai-badai kehidupan yang terjadi sampai kita mengetahui seluruh ceritanya. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru di tahun 2023 ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami terus semakin tertanam di dalam Engkau, sehingga kami semakin kuat. Bahkan ketika firman itu semakin berakar dalam kehidupan kami mampu dapat melakukan dan memberikan keputusan-keputusan yang kami akan kerjakan, yang kami akan lakukan dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi, Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah firman di tahun yang baru ini membawa iman kami semakin memiliki dan mengalami satu terobosan-terobosan baru yang kami akan hadapi, sehingga semuanya itu dapat mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita mengakhiri renungan kita hari ini. Rendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.